Ya, kembali bersama kami di Sido Today. Bisa istri mantan Kapolri Hugeng Iman Santoso, itu Meriati Hugeng atau Eyang Mary, meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Eyang Mary meninggal dunia di usia 100 tahun setelah sempat menjalani perawatan medis. Meriati Hugeng atau Eyang Mary meninggal dunia di usia 100 tahun setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kendati demikian, belum diketahui pasti apa penyakit yang dialami oleh Eyang Mary atau istri dari mantan Kapolri almarhum Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Sejumlah pejabat Polri hadir, antara lain Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Prima Heru, Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro, dan pejabat lainnya. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di wilayah Pesona Kayangan, Kota Depok. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melayat ke rumah duka Meriati Hugeng, istri dari Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Ya, Jenderal Listio Sigit datang ke rumah duka bersama dengan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Setibanya di rumah duka, Kapolri beserta rombongan langsung mendoakan almarhumah dan menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga. Kepada awak media, Kapolri juga menyampaikan duka yang mendalam atas kepergian Meriati Hugeng atau biasa disapa Eyang Mary. Lewat sini. Aku Kapolri mewakili keluarga besar Polri dan juga seluruh Bayangkari mengucapkan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Eyang Mary Hugeng. Saya kira selama ini kami berhubungan cukup baik, cukup dekat. Seorang anak berusia 4 tahun digigit kawanan anjing peliharaan di Jalan Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit akibat mendapat luka di bagian punggung. Inilah detik-detik saat kawanan anjing berjenis herder masuk ke pemukiman warga di Jalan Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera CCTV, seorang anak kecil yang sedang berjalan bersama kakeknya tiba-tiba diserang dan digigit oleh salah satu dari 5 ekor anjing. Warga pun berusaha mengejar kawanan anjing dengan membawa sejumlah barang untuk mengusir hingga 5 ekor anjing tersebut melarikan diri. Akibat mendapat luka bekas gigitan di bagian punggung, korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk ditangani oleh tim medis serta diberikan vaksin rabies. Menurut salah satu kerabat korban, kawanan anjing diduga sebagai peliharaan yang terlepas sebab ditemukan kalung dan chip di leher 5 anjing tersebut. Ada 5 ekor anjing, Pak. Mungkin menurut saya yang awam jenisnya black herder, Pak. Nah, ironisnya ini kelima anjing tersebut, Pak, pakai kalung, ternyata kalung tersebut chip, memakai chip semuanya. Itu pertama. Keduanya, anjing tersebut sebelum nyampe ke, ini kan persimpangan, Pak, ya, arah menuju Holis. Paman saya lewat sini sama cucunya, 2 orang. Pasca insiden ini, pemilik 5 anjing ini telah menemui keluarga korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Pemilik juga menanggung biaya pengobatan korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengklaim proyek makan bergizi gratis selama 1 tahun pelaksanaan telah berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan. Menurut Presiden, MBG sudah menciptakan setidaknya 1 juta lapangan kerja. Prabowo mengatakan 1 juta lapangan pekerjaan itu berasal dari 22.000 dapur umum yang sudah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Prabowo menyebut dalam satu desa yang terdistribusi MBG,
Paling tidak terdapat 10 hingga 20 orang yang bisa bekerja sebagai pemasok bahan pangan. Kepala negara mengklaim lapangan pekerjaan yang tercipta dari pelaksanaan makanan gratis itu bakal bertambah seiring capaian penyaluran ke penerima manfaat. Menurutnya akan tercipta hingga 5 juta lapangan pekerjaan baru bila MBG sudah tersalur untuk 82 juta orang. Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja. Hanya dari MBG. Di ujungnya kalau kita sampai 82 juta, kita akan menciptakan. Pemirsa, dugaan konspirasi tokoh filantropis Bill Gates dalam pandemi COVID-19 yang diungkap dalam Epstein Files belum tentu terbukti. Ya, epidemiolog Diki Budiman punya analisis tersendiri dari sisi ilmiah. Dan berikut dialog Kevin Pakan dengan Diki Budiman. Apakah memang dengan pertemuan dari Bill Gates dan juga Epstein ini terkait menghadapi pandemi bisa menjadi konfirmasi teori konspirasi tersebut? Bukti sejauh ini menunjukkan bahwa secara biomolekuler ya, adanya COVID-19 pandemi itu lebih mengarah pada penyebabnya dari alam liar ya. Jadi adanya spillover namanya. Jadi secara biomolekular itu tidak ada bukti saintifik ya, ilmiah yang mengarahkan bahwa ini adalah rekayasa. Ini sudah satu hal atau fakta yang tidak bisa dibantah sekali lagi secara ilmiah tentu kalau kita bicara ilmiah. Dan untuk diketahui juga kalau bicara Epstein file ini kan menyinggung bahwa ini ada semacam pelatihan ataupun semacam pandemik rekayasa pada awal sebelum terjadinya pandemi COVID. Itu bukan juga hal yang menunjukkan bahwa COVID-19 adalah satu rekayasa, karena disebut dengan pandemic preparedness itu bukan hal baru. Dari masa SARS ya, dulu saya juga terlibat di masa SARS tahun 2000-an, atau Ebola, atau misalnya bahkan di masa sebelumnya pandemik swine flu atau flu, itu kita dunia bahkan pada level nasional masing-masing negara bahkan diharuskan untuk melakukan semacam pelatihan atau exercise atau setidaknya tabletop exercise. Ini yang artinya mengharapkan bahwa negara itu siap untuk mengatasi, merespon ancaman yang disebut dengan penyakit X sebetulnya saat itu. Jadi sekali lagi kita harus hati-hati ya menyikapi, apalagi dalam konteks Epstein ini dia menulis, memang dia berkenal dengan tokoh-tokoh global begitu yang berpengaruh, tapi dia melihat dalam perspektif dia sebagai orang awam, bahwa dia tahu ada satu event yang disebut dengan preparedness, tidak berarti dia itu tahu bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan yang katakannya ya. Dan yang menjadi juga harus difahami oleh publik bahwa ketika keluar